warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan, biasa dipanggil Kabibim dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai pembahasan soal-soal aturan sinus dan kosinus trigonometri. Materi ini terdapat pada kelas 10. Ini merupakan tugas dari minggu ketiga. Terkhusus untuk anak-anakku di Semanam Cimahi, kalian pantengin terus dari awal sampai akhir tanpa skip-skip, oke? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, men. Dan itu penting, kalian aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke? Oke. Soal yang pertama yaitu tentang 1. Tentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga ABC jika diketahui sudut A, sudut B sama panjang C. Yang B, oke, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa kalian harus lihat dulu ke aturan sinus itu apa, aturan kosinus itu apa. Nah, kalau aturan sinus, nah lihat ini. Sin A per A atau bisa juga A per sin A atau dibalik juga bebas ya. Sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C, atau bisa juga A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini menandakan ini itu adalah aturan sinus. Nah, ini kalau ini aturan kosinus. Mau cek? Nah, yang diketahui ini dua sudut sama satu sisi. Oh, berarti kita akan gunakan aturan sinus. Nah, maka kita langsung aja JWB, jangan lupa kasih kotak. Yang A dulu. Nah, kita cari tahu dulu ini kan unsur yang belum diketahui. Berarti sudut C kita cari tahu dulu dengan cara lihat segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Dikurangin, nah ini 45 derajat ditambah 60, ini yang sudah diketahui. Sisanya berarti berapa? 80 dikurangi 105 derajat adalah 75 derajat. Berarti sudutnya 75 derajat. Next, lanjut. Nah, kita gunakan aturan sinus. Kalau di sini ada perbandingan antara A per sin A sama dengan C per sin C, otomatis kita akan mencari si A karena si C sudah diketahui. Sehingga kita dapat A-nya tetap A. Sin A-nya adalah 45 derajat sama dengan 20 per sin 75. Nah, ini sin C-nya. Nah, ini sudutnya tidak istimewa, jadi kalian diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Nah, dari sini kita langsung kali silang atau langsung aja. Berarti 20 dikali sin 45 dibagi ini, si sin 45 pindah ke sini, dikali 2 dibagi sin 75 derajat, itu sama dengan sehingga kita dapat A-nya itu adalah sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 75 kalau kita menggunakan kalkulator itu sekitar negatif 0,4, sehingga A itu sama dengan 14,1 dibagi min 0,4. Jawabannya adalah negatif 35,25. Oce ini panjang A dan sudut C. Berarti terakhir kita cari apa? Panjang C, benar. Nah, berarti B sama dengan C. Karena si B itu bisa aja ini A sama dengan C bisa. Nah, kalau di sini pakainya adalah B per sin B sama dengan C per sin C. Kita akan mencari atau B dengan A, kalau C sudah diketahui. Nah, kalau B belum diketahui berarti kita akan mencari si B. Dari sini kita substitusi, B-nya tetap, ini B sin B-nya diganti 60 derajat sama dengan 20 per sin 75 derajat. Di sini kita dapat si B ini pindah sin 60 kali 20 kali sin 60 per sin 75 derajat. Sehingga kita dapat ini sin 60 adalah setengah akar 3 dibagi sin 75, tadi kita dapat negatif 0,4. Sehingga B-nya 10 akar 3 dibagi negatif 0,4. B sama dengan negatif 43,225. Nah, itu adalah jawaban yang poin A. Kemudian jawaban yang B itu sama. B
Nah, kita gunakan apa? Ini kan sudut C. Sudut C, panjang C, panjang A. Nah, kalau misalkan ini A per sin A sama dengan C per sin C, berarti kita akan mencari si sudut A. Maka ini si A nya ganti 5 per sin A tetap 4 per sin 40, sehingga didapat kali silang 4 sin A sama dengan 5 sin 40 derajat, sehingga didapat sin A itu sama dengan 5 dikali sin 40 itu adalah 0,7 dibagi ini sin 4 pindah, dikanselasi. Nah, sehingga didapat sin A sama dengan 5 kali 0,7 itu 3,5 dibagi 4, sehingga menghasilkan 0,875. Maka sudut A adalah arcus dari sin atau inverse dari sin. Arcus sin dari 0,875 berapa? Nah, 61 derajat. Nah, kalian silakan gunakan kalkulator ilmiah. Oke, sudut A kita sudah dapat. Kemudian kita mencari sudut B karena sudut C sudah ada. Sama caranya dengan ini. Maka ini 180 derajat dikurangi 61 derajat ditambah ini 40 derajat, sehingga didapatkan ya 79 derajat. Yang terakhir kita cari apa? Ya, kita akan mencari panjang si B. Jadi kalian harus pandai sisi dan sudut mana yang diketahui, nanti kalian tinggal bandingkan. Ocre. Nah, ini lanjut, A nya berapa? 5 per sin 61 sin A. Nah, sudut A nya 61 sama dengan B per sin 79. Kemudian kita kali silang lagi, B dikali sin 61 derajat sama dengan 5 dikali sin 79, didapat B sama dengan 5 kali 0,98. Jadi si 0,98 itu adalah sin 79 derajat dibagi sin 61 derajat, maka sin 61 derajat itu sama dengan 0,9. 5 dikali 0,98 ini hasilnya 4,9, maka hasilnya adalah ya 5,4. Nah, seperti itu. Ocre. Lanjut, next, kan cucut ya, lanjut nomor 2. Oke, pas soalnya ini nomor 2. Tentukan sudut segitiga berikut ini jika diketahui A3, B4, C5. Oke, berarti kita gunakan apa? Gunakan aturan kosinus. Lihat lagi aturan kosinus. Nih, aturan kosinus. Ini ingat, kuncinya gini. Kalau ini A kuadrat berarti ini cos A. Kalau ini B kuadrat, ini B cos B. Ini C kuadrat berarti ini cos C. Berarti ini A kuadrat sama dengan seimbang. Yang belum ditulis siapa? Si sisi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC. 2 kali BC ini BC. Cos A ini. Ini juga sama. B kuadrat sama dengan, berarti ini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2A AC cos B. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke soal. Nah, maka langsung kita JWB, jangan lupa kasih kotak. Yang A dulu, kita akan mencari sudut segitiga berikut ini. Oke, langsung A kuadrat sama dengan, berarti ini mencari sudut A. B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 BC cos A. A nya 3 kuadrat, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 5 cos A. Jadi kita uraikan 9, 16, 25, 2 kali 4 kali 5, 40 cos A. Nah, 16 tambah 25, 41 dikurangi 40 cos A. Ini sama ini nggak bisa dioperasiin karena beda jenis. Ini mah single, ini mah double, ada cos A dulu. Jadi kita harus tahu dulu hasil 40 kali cos A, baru dioperasikan dengan si 41. Berhubung cos A nya belum tahu, maka ini dibiarkan aja. Caranya seperti apa? Kita pindahkan 40 nya, cos A pindah, kanselasi, 9 nya pindah juga, 41 dikurangi 9, sehingga dapat cos A sama dengan 41 kurangi 9 ini 32. 40 pindah, berarti dibagi 40 sama dengan 0,8. Nah, mencari sudut A kayak tadi, arcus dari cos 0,8 adalah 37 derajat. Kita cari sudut yang
Nah berarti ini kalau cos B, sudut B, berarti B kuadrat ininya B. Berarti yang belum ditulis AC min 2A AC kita dapat. Oke, disubstitusi, set, masuk 16, 9, 25 dikurangi 2 kali 3 kali 5, 30 cos B, sehingga dioperasikan. Ini 9 tambah 25, 34, ini 16, ini tetap, sehingga 30 cos B sama dengan 34 dikurangi 16, maka cos B sama dengan 18 dikurangi 30, 0,6. Berarti sudut B sama dengan arcus dari cos 0,6 berapa? Iya, ini kalian silakan gunakan kalkulator. 53 derajat. Nah, dari sudut A dan sudut B kita akan memperoleh sudut C. Caranya ya udah 180 derajat dikurangi 37 ditambah 35 derajat sama dengan ya 90 derajat. Nah, seperti itu. Oke. Ini jawaban yang 2A. Sekarang 2B. Nah, sama kita cari A-nya 3, B-nya 3, C 3 kan 2. Nah, A 3, B 3. Nah, otomatis ini sudutnya juga akan sama karena ini tuh adalah perbandingan juga. Nanti kita dapat 3 kuadrat ditambah, oke. Ini 9 ini kan 3 pangkat 2 9, akar 2 pangkat 2 2 kali 9 18 dikurangi 2 kali 3 kali 3 akar 2 6 18 akar 2 cos A. Sama kita operasikan 9 tambah 18 27, terus pindah atau ventilasi sama dengan 27 kurangi 9, jadi dapat cos A sama dengan, nah ini 1 per akar 2 kita rasionalin, berarti kali akar 2 per akar 2, maka didapat setengah akar 2, maka sudut A adalah arcus cos dari setengah akar 2. Oh iya, berapa? 45 derajat. Oke, lanjut. Karena panjang A itu sama dengan panjang B 3 cm, maka sudut B adalah 45 derajat. Dapat disimpulkan sudut C nya sama seperti ini, berarti dikurangi 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah 45 derajat. Kalian boleh menggunakan ini tapi nanti lama lagi, biar lebih cepatnya yaudah kita gini aja langsung, sehingga ini 180 derajat dikurangi 90 sama dengan 90 derajat. Oke, lanjut yang C. Nah, sama, berarti ini kita cari sudut A dulu, kita substitusi ya. Oke, lanjut, kita operasikan 10 pangkat 2 100, 10 akar 3 dipangkat 2 ini 10 pangkat 2 100 akar 3 pangkat 2 3 100 kali 3 300, ini 400, 2 kali 10 akar 3 20 akar 3 20 akar 3 kali 20 itu adalah 400 akar 3 cos A. Maka oke, ini 700 min 400 akar 3, oke, selasi. Nah, 400 akar 3 cos A sama dengan 700 kurangi 100, berarti ini cos A sama dengan 600 dibagi 400 akar 3 itu sama dengan 3 per 2 akar 3. Kita rasionalin kali dengan sekawan akar 3 per akar 3, tidak dapat setengah akar 3. Ini 3 per 6 dicoret bagi 2, bagi 3 1 bagi 3 2, berarti setengah akar 3. Sudut A sama dengan arcus cos setengah akar 3 berapa? Iya, 30 derajat. Oke, lanjut. Nah, ini mencari cos B, berarti mencari sudut B. Kita substitusi angka-angkanya, kemudian ya dioperasikan ya. Nah, sama dengan cos B sama dengan 1, berarti sudut B adalah arcus dari cos 1 berapa? Iya, 0 derajat. Berarti kita simpulkan sudut C nya adalah sama 180 dicurangi 30 derajat ditambah 0 derajat, sehingga didapat 150 derajat. Oke. Lanjut soal yang terakhir, nomor 3. Next. Nah, nomor 3 ini sensor. 3 buah mesin produksi A, B, dan C ditempatkan pada suatu pabrik dengan ketentuan sebagai berikut. Jarak mesin B dan C adalah 5 meter. Sudut yang dibentuk oleh mesin A, B, C berarti ini sudut B. Oke, di tengah-tengah 40 derajat, dan sudut B, C, A berarti ini sudut C 60 derajat. Tentukan jarak mesin A ke B dan jarak mesin A ke mesin C. Langsung CWB. Jangan lupa kasih kotak. Iya. Nah, kalau kita visualisasikan pada suatu gambar, maka kita buat gambar segitiga A, B, C. Kemudian depan sudut A itu ada garis BC. Kita misalkan adalah A kecil. Panjang A kecil itu adalah
5 meter. B ke C, B dan C itu adalah 5 meter. Kemudian depan sudut B itu ada garis AC, kita misalkan adalah B kecil. Panjang garis AC itu berapa? Ya belum tahu, karena kita akan mencari tahu A ke C berapa. Kemudian depan sudut C itu ada garis AB, kita misalkan adalah C kecil. Nah, panjang C kecil juga kita belum tahu berapa, karena kita akan mencari tahu. Nah, kemudian sudut C itu adalah 60 derajat nih. BCA adalah 60 derajat. Kemudian sudut ABC itu 40 derajat. Maka sudut A-nya berapa? Nah, kita gunakannya seperti tadi, sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung. Nah, jumlahkan 40 derajat ditambah 60 derajat sehingga kita dapat 80 derajat. Maka sudut A nya 80 derajat. Nah, kalau ketiga sudut A, B, C dijumlahkan itu pasti totalnya 180 derajat. Ocre? Nah, untuk mengetahui panjang B dan C kita gunakan sinus. Nah, biar gampang, hitung aja. Tadi A per sin A sin C. Nah, maka kita ganti A nya sama dengan 5 per sin A nya adalah 80 sama dengan C per sin C nya berapa? 60 derajat. Maka kita kali silang C sin 80 derajat sama dengan 5 dikali sin 60 derajat. Nah, maka kita dapat berapa ini? C sama dengan 5 dikali setengah akar 3. Nah, ini sin 60 itu setengah akar 3 dibagi sin 80. Maka ini 5 kali setengah akar 3 itu hasilnya ini 4,35 dibagi sin 80 adalah 0,98, sehingga jawabannya 4,4. Jadi C itu adalah 4,4. Nah, sekarang kita akan mencari si B. Kita gunakan apa? Berarti B per sin B sama dengan boleh C per sin C, boleh A per sin A. Nah, kalau akan di sini gunain apa? Nah, B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti kita tinggal mencari si B. B per sin 40 derajat sama dengan 4,4 per sin 60 derajat. Maka kita dapat peroleh ini kali silang 4,4 kali sin 40 dibagi ini, tetap ini kali aja ke sini sin 60, sehingga B dapat 4,4 dikali 0,6 bagi 0,9. Sin 40 0,6, sin 60 adalah 0,9, sehingga jawabannya adalah 2,9. Nah, seperti itu, 2,9. Ocre? Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Nah, buat kalian adik-adik yang sekolah di Semanam, silakan kalian periksa tugas kalian dan beri skor masing-masing di kolom komen di bawah video ini. Ocre? Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.